Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 muatan bahasa Indonesia materi fabel. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, coba kalian saksikan video berikut ini. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha, kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi, semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta, kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan Yuta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya. Tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan? Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Anak-anak, itu tadi adalah salah satu contoh fabel. Apa itu fabel? Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Jadi, tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Artinya, cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Jadi, ceritanya itu tidak nyata. Coba kalian baca cuplikan fabel berikut ini. Oto si unta terkulai lemas di tengah padang gurun. Padang gurun yang kering dan panas membuatnya kehausan. Terbanglah Rara si burung dara di atas Oto. Oto, ayo ikut aku. Aku tahu di mana tempat banyak air. Ajak Rara. Terima kasih Rara, aku haus sekali. Sesampainya di sumber air, Oto menyimpan banyak air di tubuhnya. Sejak saat itu, Oto dapat bertahan selama beberapa hari tanpa minum air. Berdasarkan cuplikan fabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa tokoh dalam fabel tersebut adalah Oto si unta dan Rara si burung dara. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri fabel. Ciri-ciri yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Seperti cerita yang baru saja Bu Agis bacakan, yaitu tentang Oto si unta dan Rara si burung dara. Itu menggunakan hewan sebagai tokoh ceritanya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Dari cerita Oto si unta, kita bisa melihat karakter dari Rara si burung dara, yaitu suka membantu. Kemudian ciri-ciri fabel yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan ciri-ciri fabel yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan dalam ceritanya. Anak-anak,
fabel itu dapat diperagakan menjadi sebuah drama. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah memperagakan fabel. Yang pertama, buatlah kelompok yang jumlah anggotanya sesuai dengan tokoh dalam fabel. Contoh cerita fabel Oto si Unta berarti ada 2 tokoh, yaitu Oto si Unta dan Rara si burung dara. Kemudian langkah yang kedua, pahamilah peran setiap tokoh. Langkah selanjutnya, mintalah temanmu yang lain untuk menjadi narator. Narator adalah orang yang membacakan fabel. Kemudian tokoh adalah orang yang berperan menjadi hewan yang berbicara dalam fabel. Langkah yang terakhir, sebelum kalian tampil, berlatihlah terlebih dahulu agar isi fabel dapat tersampaikan dengan baik. Materi selanjutnya, peristiwa penting dalam fabel. Hewan yang diceritakan di dalam fabel umumnya memiliki sifat seperti manusia. Nah, di dalam fabel itu terdapat peristiwa-peristiwa penting. Untuk menjelaskan isi fabel, kamu perlu mengingat kembali peristiwa yang ada di dalam cerita. Sebagai contoh, ayo kita simak kutipan fabel berikut ini. Tunggu aku, kelinci, ucap keong. Coba berlarilah agar lebih cepat. Aku akan menunggumu di pohon itu, ucap kelinci tidak sabar. Si keong, lama sekali jalannya. Kalau begini, aku bisa terlambat ke perkemahan. Kelinci bergumam. Keong, aku duluan saja ya. Nanti aku carikan tempat kita untuk berkemah. Kita bertemu di sana ya, teriak kelinci dari kejauhan. Kelinci pun meninggalkan keong. Keong tidak merasa kesal atau marah terhadap kelinci. Ia mengerti sahabatnya ingin mendapat tempat yang bagus untuk berkemah. Walaupun ditinggal, keong tetap berusaha ke perkemahan dengan kemampuannya. Akhirnya, keong pun sampai di perkemahan dan bertemu dengan kelinci. Nah, dari cerita keong dan kelinci, kita dapat menuliskan beberapa peristiwa penting. Peristiwa penting yang pertama, keong dan kelinci akan pergi ke perkemahan. Yang kedua, kelinci meninggalkan keong karena keong lama sekali jalannya. Yang ketiga, keong tidak marah atau kesal saat ditinggalkan kelinci. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini apakah kalian sudah paham? Jika sudah, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik fabel adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik fabel adalah sebagai berikut. 1. Nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. 2. Sifat setiap tokoh. 3. Peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Dan yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembaca. Setelah mengetahui unsur intrinsik fabel, kamu dapat menemukan isi fabel. Selain itu, kamu juga dapat menceritakan kembali isi fabel dengan baik. Menemukan isi fabel. Untuk mengetahui isi sebuah fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, lakukanlah hal-hal berikut ini. 1. Silakan kalian baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catat nama-nama tokoh yang ada di dalam fabel tersebut. Yang ketiga, catat juga sifat tokoh dalam fabel. Yang keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh. Yang kelima, tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini.
Apabila ada materi yang belum paham, silakan tanyakan kepada wali kelas masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran sampai selesai. Jangan lupa mengerjakan tugas. Tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.